wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Destiana, nomor induk mahasiswa 1881040152. Saya dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi. Yang pertama yaitu forecasting atau perkiraan ramalan, yang selanjutnya yaitu quality control, dan yang terakhir yaitu tentang penjadwalan atau job scheduling. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang forecasting atau ramalan. Nah, forecasting atau ramalan yaitu aktivitas memprediksi atau memperkirakan apa yang terjadi di masa yang akan datang dengan waktu yang relatif lama. Nah, forecasting atau ramalan itu suatu teknik analisis penghitungan atau yang dilakukan oleh penelitian kualitatif atau kuantitatif untuk melakukan perkiraan peristiwa pada masa yang akan datang. Nah, dengan menggunakan frase atau data-data yang masa lalu. Jadi di sini maksudnya forecasting yaitu di mana kita akan meramal bagaimana kelanjutan dari suatu perusahaan untuk bulan yang akan datang. Belum kita pastikan berapa jumlahnya. Nah, peramalan ini memiliki tujuan untuk memprediksi atau prospek ekonomi dan aktivitas usaha, dan juga mempengaruhi lingkungan kepada prospek tersebut. Nah, dalam suatu peramalan itu diperlukan seminim mungkin kesalahan atau tidak boleh memiliki kesalahan atau standar error di dalamnya, supaya bisa meminimalisir tingkat kesalahan yang terjadi. Maka lebih baik apabila peramalan itu dilaksanakan dalam angka yang kualitatif. Nah, tujuan dari peramalan atau forecasting yaitu sebagai pengkaji kebijakan perusahaan yang berlaku di saat ini dan di masa lalu, dan juga untuk melihat sejauh mana pengaruh di masa yang datang. Nah, yang kedua yaitu peramalan dibutuhkan karena terdapat timlak atau dalai antara kegiatan suatu kebijakan perusahaan yang ditetapkan dengan kegiatan implementasi. Yang terakhir yaitu peramalan adalah suatu dasar penyusunan bisnis di dalam suatu perusahaan sehingga bisa meningkatkan efektivitas suatu bisnis. Nah, jadi peramalan ini sangat dibutuhkan dalam suatu perusahaan karena dapat meramal bagaimana keadaan di masa yang akan datang atau next time-nya. Nah, dalam teknik peramalan ini dibagi menjadi 5 teknik. Yang pertama yaitu teknik dekomposisi atau deret waktu, yang selanjutnya yaitu teknik perkiraan trend linear, dan yang selanjutnya yaitu teknik perkiraan ramalan bergerak atau moving average, dan yang keempat yaitu teknik perkiraan ramalan expectable smoothing, dan yang terakhir yaitu teknik perkiraan ramalan hubungan kasual. Jadi di sini teknik ramalan dibagi menjadi 5, tapi kita kebanyakan dalam suatu perusahaan itu menerapkan teknik perkiraan ramalan rata-rata bergerak atau moving average, karena di sini teknik ramalan ini sudah digunakan sebagian besar dari suatu perusahaan. Nah, di sini saya akan melampirkan bagaimana cara mengaplikasikan antara perkiraan ramalan atau forecasting dengan aplikasi QM atau POM. Nah, di sini saya akan mencoba untuk memberikan contoh yaitu teknik rata-rata bergerak sederhana. Nah, di sini pastikan kamu sudah memiliki aplikasi QM atau POM karena saya akan lebih cepat untuk diaplikasikan. Nah, coba kamu buka aplikasi POM atau QM. Nah, itu sudah muncul. Seperti itu aplikasi QM atau POM. Nah, kemudian kita pilih modul. Nah, kita cari forecasting. Kemudian new dan tim sales. Nah, kemudian itu muncul judul atau titel, itu saya menggunakan nama saya sendiri.
Kemudian kita mengambil sampel. Kita contohkan sampelnya itu 5. Oke. Dan kemudian kita mengambil next periodenya Januari Februari, dan kita mulai di bulan Januari. Oke. Kemudian kita lihat dari atasnya itu kita kan mencari rata-rata bergerak sederhana, kita jadi menggunakan moving alright. Jadi moving alright. Kemudian kita mengambil seperti data yang akan kita jumlahkan atau kita rata-ratakan, rata-rata sederhana. Di sini saya menggunakan 4. Oke. Kemudian kita masukkan nilainya. Oke, kita masukkan nilainya. Ini saya ambil terserah ya, karena ini sebagai contoh saja. Oke, udah selesai. Kemudian kita solution. Nah, muncul jawabannya. Oke. Kita akan nyari next periodenya atau F6 yang kita perkirakan ramalannya. Nah, ternyata di sini sudah tertera ada standar errornya, ada next periodenya. Nah, next period atau F6 diperkirakan itu jatuh pada 41,33. Jadi perkiraan ramalan dari tiga sampel itu sekitar F6-nya itu 41,33. Oke. Nah, dari hasil tersebut dapat kita simpulkan bahwa dalam sampel yang kita ambil dari 5 sampel, kita mengambil 3 data untuk kita cari rata-rata bergerak sederhananya. Nah, dapat kita ambil yaitu di next periodenya atau F6-nya sekitar di bulan Juni itu sekitar 41,33. Nah, jadi setiap dapat kita simpulkan, kita perhatikan dalam teknik perkiraan ramalan rata-rata bergerak itu bahwa setiap ada nilai yang baru, maka perkiraan ramal periode sebelumnya itu akan berubah. Nah, ini selanjutnya kita akan mencari rata-rata bergerak tertimbang. Kita tinggal edit data, kemudian kita ganti saja. Nah, kita jadi moving right. Nah, kemudian kita settingkan. Nah, seperti itu. Kita hitung mundur 4 ke bawah karena kita mengambil sampel 4 ke bawah dari soal. Oke, maaf. 421. Oke. Kita solution. Oke. Nah, itu muncul. Nah, dari sana sudah tertera dalam next periodenya atau FF6-nya juga. Nah, di sana terjawab bahwa next period atau F6-nya itu 41. Jadi, perkiraan dalam rata-rata bergerak seimbang bahwa di F6 atau periode ke-6 itu ada 41. Nah, jadi kalau misalnya catatan lagi juga, kalau misalnya kita mau mencari F7, F8, F9 sampai F10 itu kita nggak bisa nyari sama-sama. Jadi kita nyarinya sendiri-sendiri. Tentang quality control atau pengendalian mutu. Nah, di sini pengendalian mutu atau quality control atau QC itu akronomnya itu adalah suatu proses yang pada intinya adalah menjadikan entitas sebagai peninjau kualitas dari semua faktor yang terlibat dalam kegiatan produksi.
Jadi maksudnya, quality control itu adalah gugus mutu yang meneliti tentang bagaimana mutu yang terdapat dalam perusahaan tersebut. Nah, dalam quality control itu terdapat 3 aspek yang ditekankan pada penekanan ini. Nah, yang pertama yaitu unsur-unsur seperti kontrol. Nah, di sini manajemen pekerja suatu proses-proses yang teridentifikasi dan telah tergolong dengan baik itu memiliki kriteria integrasi dan kinerja dan identifikasi dalam catatan. Nah, yang kedua yaitu kompetensi seperti pengetahuan, keterampilan, pengalaman, dan kualifikasi. Jadi dalam pengendalian mutu dalam suatu perusahaan itu kita harus memiliki sebuah kompetensi, pengetahuan, dan lain-lain. Nah, yang ketiga yaitu elemen lunak seperti kepegawaian, integrasi, kepercayaan, budaya organisasi. Nah, ini sama saja di dalam kita menjalankan suatu perusahaan, kita harus mempunyai sebuah wawasan dalam berorganisasi dan mempunyai kepercayaan dari pemilik pabrik tersebut. Nah, dalam lingkungan kontrol ini termasuk pada integrasi produk, di mana suatu produk diperiksa secara visual dan biasanya pemeriksaan tersebut itu menggunakan mikroskop stereo atau mendapatkan detail halus sebelum produk tersedia atau dijual ke produk eksternal. Jadi sebelum produk itu dijual kepada konsumen, produk tersebut harus memiliki mutunya. Jika mutunya jelek, maka produk tersebut tidak dapat dijual kepada orang lain atau konsumen. Nah, penekanan pada QC terletak pada pengujian produk untuk mendapatkan produk yang cacat. Jadi dalam pengujian QC kita harus mengetahui dari berapa sampel yang diambil dan berapa barang yang cacat. Nah, dalam pemilihan produk itu akan diuji sampel mana yang memang buruk, tidak layak untuk dijualkan ke pasaran. Nah, ini dilakukan secara acak atau tidak urutan karena memang kita mengambil sampel yang ada dalam perusahaan tersebut. Nah, hal ini dilakukan guna menjamin kualitas dan merupakan upaya untuk meningkatkan dan menstabilkan proses produksi. Jadi, jika barang cacat lebih dari apa sampel yang kita ambil, maka perusahaan tersebut termasuk perusahaan yang tidak sehat. Dan di sini saya akan melampirkan bagaimana pengerjaan quality control dalam aplikasi QM atau POM. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang quality control. Nah, pertama-tama kita pastikan kita mempunyai aplikasi QM atau atau POM. Kita buka QM atau POM. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang quality control tentang P-chart. Nah, di sini saya akan mengambil judul tentang pabrik tahu. Kemudian kita akan mengambil sampel itu sebanyak 10 sampel. Oke, di sini kita tulis sampel 1, sampel 2 dan selanjutnya. Kemudian kita tulis oke. Nah, di sini kita akan menulis berapa banyak sih sampel yang akan kita ambil dari satu sampelnya itu. Nah, di sini saya akan mengambil 20 buah sampel. Oke. Kemudian kita ketik catatannya. Misalnya di sampel 1 itu terdapat cacat 4 buah. Ini 5 buah. 2 buah dan selanjutnya ya. Oke. Kemudian kita tekan solution. Oke, muncul. Nah, di sini sudah muncul dari rata-rata kecacatan. Nah, di sini terdapat 31 kecacatan dari 20 buah sampel yang diambil dari total ini ya. Nah, di sini kita
kita mendapatkan P barnya sebesar 0,155, sedangkan UCL-nya kita dapat yaitu 0,3978, sedangkan LCN-nya 0. Jadi pabrik ini termasuk pabrik yang tidak akan mengalami kebangkrutan atau masih dikatakan pabrik yang sehat. Nah, untuk melihat lebih lanjut, kita memiliki sebuah gambar sigmanya. Nah, dari sampel pertama ternyata tidak ada yang melebihi batas UCL dan LCL-nya. Jadi, pabrik tahu yang kita teliti ini termasuk pabrik tahu yang sehat atau tidak terlalu banyak mengalami kecacatan karena dia tidak melebihi dari batas UCL dan ECL-nya. Materi dari quality control yaitu penjadwalan. Nah, di sini penjadwalan atau membuat jadwal adalah salah satu kegiatan yang penting dalam proses produksi ataupun pekerja suatu proyek. Nah, penjadwalan itu digunakan sebagai dasar untuk mengalokasikan sumber daya pabrik seperti mesin, peralatan produksi, merencanakan sumber daya manusia yang akan digunakan. Nah, jadi di sini penjadwalan atau job scheduling itu sangat penting digunakan dalam perusahaan karena untuk menentukan bagian mana yang harus dia laksanakan dan yang ia hobikan. Nah, penjadwalan yang baik itu akan memberikan dampak positif pada perusahaan tersebut dan dalam proses produksi. Nah, jadi penjadwalan produksi atau produksi scheduling ini dapat didefinisikan sebagai proses mengatur, mengendalikan, dan mengoptimalkan kerja dan bahan kerja dan proses produksi atau proses manufaktur dalam perusahaan. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwa memang perusahaan ini harus memiliki job scheduling atau penjadwalan. Nah, semisal dalam perusahaan itu tidak menerapkan sistem ini, maka dalam perusahaan itu tidak akan menghasilkan produk-produk yang bermutu dalam perusahaan tersebut atau tidak kepegawaiannya tidak sesuai dengan apa yang diahlikan. Nah, di sini dengan penjadwalan produksi yang diinginkan atau dengan penjadwalan produksi ini, manajemen dapat mengidentifikasi sumber daya apa saja yang terdapat dalam perusahaan tersebut dan produksi ini tentu berdasarkan perkiraan jadwal yang dibuat agar perusahaan tidak kekurangan sumber daya pada saat kegiatan produksi berlangsung. Nah, di sini ada dua teknik dalam pembuatan penjadwalan produksi. Nah, yang pertama yaitu penjadwalan maju atau forward scheduling. Nah, penjadwalan maju atau forward scheduling adalah teknik penjadwalan produksi yang menentukan waktu mulainya produksi atau start. Nah, dan kemudian menghitung jadwal waktu ke waktu, maju atau mundur. Nah, di sini kita pilih maju. Nah, untuk setiap kegiatan operasi atau produksi agar dapat menentukan waktu penyelesaian keseluruhan proses produksi. Jadi, dalam penjadwalan maju itu kita dijadwalkan untuk setiap hari maju, nggak mundur. Nah, yang kedua yaitu penjadwalan mundur. Nah, penjadwalan mundur atau backward scheduling adalah teknik penjadwalan produksi yang menentukan waktu kapan suatu produksi dibutuhkan atau waktu kapan proyek harus diselesaikan. Jadi kita menghitung mundur, kapan sih proyeknya selesai? Kok ini kita nggak mikirkan udah kita kerjain dulu. Enggak, kita mikirkan kapan sih proyeknya selesai. Jadi kita menghitung mundur. Nah, dari waktu penyelesaian atau waktu kebutuhan tersebut. Kemudian dihitung mundur waktu yang tepat kapan suatu proyek atau proses produksi harus dimulai. Nah, dalam proses penjadwalan itu memiliki metode penjadwalan produksi. Yang pertama yaitu Gantt chart, yang kedua yaitu aturan keputusan prioritas, dan yang ketiga yaitu metode pemrograman matematika. Nah, langsung saja saya akan mengaplikasikannya dalam aplikasi QM, bagaimana penjadwalan atau job scheduling ini diberlakukan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan
menjelaskan bagaimana cara pengaplikasian dari aplikasi QM dengan penjadwalan. Pertama-tama kita pastikan kita sudah mempunyai aplikasi QM ya. Nah, kita buka QM. Nah, kita tekan modul, achievement, new. Nah, di sini kita menggunakan judul, tapi karena saya tidak menggunakan judul, jadi kita bisa kosongkan. Kita ambil dari 3 pekerjaan yang harus kita cari pegawainya atau kita tetapkan. Kita di sini objeknya Maximus. Oke. Nah, di sini saya kasih nama Ridwan, sini Putra, dan yang terakhir Tia. Oke, di sini saya akan mengambil bagian pegawai di bagian SDM. Ternyata bagian SDM berpegawai. Nah, di bagian marketing kemudian yang terakhir itu di bagian HRD. Nah, Ridwan ini dia di bagian SDM, dia sangat berbakat sekali, dia hobi sekali dengan bagian SDM. Maka di sini saya akan memberi nilai 92. Nah, di marketing dia itu sebenarnya bisa, tapi dia tidak terlalu niat dengan bagian marketing. Jadi saya kasih nilai dia 74. Kemudian di HRD dia tidak bisa ataupun tidak berbakat di bagian HRD, maka saya akan kasih nilai 50. Nah, dengan si Putra, itu dia di bagian SDM-nya rendah sekali, tidak terlalu mengkuasai, jadi saya akan kasih nilai 71. Nah, di bagian marketing, dia itu, sangat berbakat sekali. Dengan itu saya kasih nilai dia 87. Dan di bagian HRD dia paling juga seperti Ridwan tadi, dia tidak menyukai bagian HRD. Maka di sini saya kasih nilai 50 juga. Nah, sedangkan dia di SDM sangat lemah, tidak bisa sama sekali di bagian SDM, maka saya kasih nilai 45. Nah, di bagian marketing dia lumayan lah, tapi tidak terlalu ini sekali, saya kasih nilai 54. Tapi di bagian HRD, ternyata dia itu memiliki bakat sekali di bagian HRD. Maka saya kasih nilai 87. Nah, kemudian kita solution. Oke. Nah, kita sudah mendapatkan objeknya. Nah, ternyata si Ridwan ini dia tepat sekali bekerja di bagian SDM. Dan sedangkan si Putra itu sangat tepat sekali dia bekerja di bagian marketing. Sedangkan si Tia di bagian HRD. Jadi dengan ini Ridwan, Putra, dan Tia dia bekerja di bagian masing-masing yang ia sukai atau yang sudah ditetapkan karena berdasarkan dengan apa yang dia hobikan.